Bocil ini nekat masukin kepala sekolahnya ke dalam kotak pensil. Jadi kisahnya bocil ini benar-benar kesel banget sama kepala sekolahnya yang super galak dan sering banget menghukum dia. Sampai akhirnya bocil ini tiba-tiba nemuin kayak bola ajaib gitu. Nah, karena takut diomelin sama kepala sekolahnya, akhirnya dia merem dan minta permohonan supaya kepala sekolahnya itu jadi kecil aja, supaya dia nggak jadi takut sama kepala sekolahnya lagi. Bangun-bangun dia kaget banget kepala sekolahnya benar-benar jadi kecil. Bahkan dia langsung ngumpetin kepala sekolahnya di dalam kotak pensil dia untuk bantuin dia untuk ngerjain ulangan. Dia juga katanya berjanji untuk membesarkan kembali kepala sekolahnya, karena tiba-tiba sekolahnya itu mau ditutup dan dibikin sekolah untuk kalangan elit aja. Dan cowok ini tuh yang jahat banget yang mau menutup sekolahnya. Tapi orang yang mau nutup sekolahnya juga dijadiin kecil sama arwah pendiri sekolah ini. Kalau mereka mau diri mereka itu kembali menjadi besar, mereka harus tetap mempertahankan sekolah ini dan gak boleh menutupnya. Akhirnya untungnya mereka kembali menjadi besar deh. Dan semuanya berkat bocil ini. Kakek gila ini selalu bisa ngomong apa yang kamu omongin di dalam hati, sampai akhirnya ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya cowok ini lagi sendirian di jalan. Dia juga ketakutan karena jalanan ini benar-benar sepi banget. Nah, di dalam hati dia bilang, untung ada kakek ini, tapi semoga kakek ini gak jahat ya. Nah, tiba-tiba pas ketemu kakeknya, ternyata dia itu ngomong hal yang sama. Dia ngomong, untung ketemu orang, tapi semoga orang itu gak jahat ya. Seperti itulah guys. Nah, di situ dia kaget banget dong, kok bisa ya si kakek itu menyuarakan suara hatinya dia. Bahkan kakeknya itu benar-benar ngikutin dia terus sambil menyuarakan apa yang dia omongin di dalam hati. Akhirnya cowok ini benar-benar pingsan dan dia kaget banget, ternyata tubuh dan kakinya udah terpisah-pisah oleh kakek tersebut. Ternyata kakek ini memang gila banget dan dia merayakan karena dia udah memotong-motong bocil itu. Bocil ini mau ngeprank babysitternya kalau di bawah tempat tidur ada manusia babi, sampai akhirnya kayak gini guys. Jadi di sini ada manusia yang udah dandan nih jadi manusia babi dan masuk ke kolong anak kecil. Nah, di sini adalah targetnya babysitternya nggak tahu apa-apa. Babysitternya disuruh jagain bocil ini. Dan bocil ini sesuai skenario dia itu minta didongengin tentang manusia babi. Nah, setelah didongengin banyak banget hal-hal aneh yang terjadi yang sesuai sama dongengnya, yang bikin ini orang tuh bener-bener ketakutan banget. Sampai ceritanya pas di bawah ranjang ada manusia babi, beneran ada manusia babi yang ngejar-ngejar dia. Dan si babysitternya bener-bener ketakutan banget. Ternyata babysitternya baru tahu kalau misalkan ini adalah acara TV dan dia dikerjain. Setiap manusia yang kasih 100.000 nantinya dia akan dapat tongkat ajaib yang bisa memenuhi semua pikiran dia. Jadi awalnya ada pesulap ini yang menjual tongkat ajaib. Dia itu bilang kalau misalkan tongkat ajaib ini bisa melakukan apapun yang kamu pikirkan. Terus bocil ini jadi tertarik dong. Apalagi pesulap ini cuma jual tongkat tersebut harganya 100.000. Akhirnya bocil ini mau. Tapi pesulapnya bilang kamu harus lakukan hal yang baik dari tongkat tersebut. Tapi karena bocil itu sering banget dibully, akhirnya dia pingin banget balas dendam dengan tongkat tersebut. Pas temennya lagi bully dia ngeluarin tongkat, temennya malah ketawa, dikira dia itu kayak anak kecil banget. Tapi ternyata pas dia ngayunin tongkatnya, tubuh dari teman-temannya itu benar-benar kepelintir-pelintir. Jadinya tongkat itu bukan dia pakai untuk kebaikan, malah dia berubah menjadi iblis. Seorang wanita bentak-bentak ibu ini yang mau menyusui anaknya di pesawat dan akhirnya benar-benar shock banget. Jadi awalnya pas lagi di pesawat, wanita yang gendong bayi ini lagi mencari kursi. Nah, wanita yang jutek ini benar-benar udah sebel banget karena dia gak suka akan sebelahan sama bayi yang akan berisik dan nangis. Nah, akhirnya si ibu ini berusaha untuk menyusui bayinya karena bayinya lapar. Tapi cewek jutek ini benar-benar gak tahan lagi. Dan bahkan dia langsung memanggil pramugari untuk menangani ini semua. Pas pramugarinya datang, pramugarinya memperbolehkan aja dia menyusui anaknya. Tapi guys, wanita yang jutek ini benar-benar gak terima. Dan dia langsung minta pindah tempat duduk secepatnya. Pramugarinya kasih kabar yang baik banget. Kalau misalkan tiketnya dia itu akan dipindahkan ke tiket first class. Dan yang akan dipindahin ke bangku first class itu bukan dia, melainkan wanita yang menyusui anaknya. Karena menurut pihak pesawat dia yang lebih pantas untuk pindah tempat duduk, yang gak duduk di sebelah wanita tersebut. Dia tuh benar-benar malu banget dan seisi pesawat tepuk tangan untuk wanita tadi. Guys, cewek ini takut banget sama pacar online-nya karena akhirnya mengetahui rahasia terbesar dari pacarnya yang benar-benar serem banget guys. Jadi awalnya cewek ini memang ketemu sama pacar yang sekarang itu di online. Tapi dia benar-benar bersyukur banget karena cowok itu baik banget. Tapi guys, si ceweknya ini tambah lama tambah bingung sama cowoknya. Cowoknya gak pernah mau makan bareng sama dia sama sekali. Jadi lama-kelamaan ceweknya itu menemukan hal yang mencurigakan banget dari cowoknya. Kayak ada bekas merah di kerah cowoknya tapi itu bukan lipstick. Terus pas dia masuk ke rumah cowoknya, dia tuh kaget banget melihat dapurnya isinya merah-merah semua.
Di situ dia berpikir kalau cowoknya itu adalah orang jahat dan dia adalah korban selanjutnya. Beberapa saat kemudian, akhirnya cowoknya maksa mau ketemu dia. Nah, karena cowoknya gak nyaman dia itu ada temennya, dia langsung bawa ceweknya itu pergi. Akhirnya ceweknya jelasin semua yang dia lihat dan bukti-buktinya. Tapi cowoknya bilang itu semua tuh gak seperti itu. Yang dia umpetin selama ini, cowoknya itu hanya makan daging mentah. Dan ternyata cowoknya gak jahat dan itulah rahasia sebenarnya. Seorang anak diusir dari keluarganya karena dia bikin channel YouTube yang isinya ternyata... Jadi anak ini bernama Fiona yang keluarganya memiliki aturan yang aneh. Seperti gak boleh masuk dapur setelah jam 8 malam. Bahkan orang tuanya juga melarang dia dan adiknya untuk main Pokemon dan nonton Harry Potter. Karena dia udah mulai capek banget sama keluarganya, akhirnya dia memberontak guys. Akhirnya dia bikin channel YouTube, tapi dengan muka ditutupin supaya dia tetap bisa cerita ke banyak orang, walaupun gak ketahuan identitasnya. Nah, dia gak nyangka banget tiba-tiba channel YouTube-nya berkembang. Dan bahkan adiknya tuh seneng banget. Akhirnya adiknya kasih tahu mamanya, karena dia ketahuan bikin YouTube yang menceritakan keluarga ya dia akhirnya diusir. Akhirnya dia memutuskan untuk benar-benar pergi, dan dia menuju ke rumah neneknya memang selalu membela dia guys. Nah, saat dia sampai ke rumah neneknya benar-benar marah banget sama papanya. Karena dia gak habis pikir kenapa anaknya berani mengusir cucunya yang masih kecil gitu. Dan akhirnya Fiona diurus sama neneknya dan Fiona tuh seneng banget guys. Bahkan adiknya juga suka main ke rumah neneknya untuk bertemu dengan Fiona. Cowok jahat ini selalu menghabisi nyawa anjing yang ngegonggong terus sampai akhirnya ini terjadi sama dia. Jadi kisahnya ada seekor anjing bernama Chico yang baik banget. Semua orang itu sayang sama Chico, sampai tiba-tiba yang punya Chico itu nyariin Chico. Kok Chico hilang begitu aja? Ternyata pas dia temuin, Chico itu udah babak belur dan mati. Dia bingung banget siapa yang ngelakuin itu, sampai ternyata semuanya terungkap guys. Jadi ada seorang cowok yang benci banget sama suara anjing yang menggonggong. Dan itu waktu itu tuh Chico lagi gonggong. Makanya dia langsung menghabisi Chico. Tapi setelah dia itu menghabisi Chico, dia malam-malam merasa dia itu dirantai seperti anjing. Ternyata Chico itu datang ke dia sebagai kayak siluman anjing gitu dan bilang kalau nyawa harus dibayar dengan nyawa. Bahkan akhirnya Chico itu menghabisi nyawa dia dan membuat dia menggonggong kesakitan seperti seekor anjing. Dan akhirnya dia juga mati dengan cara mengenaskan banget. Setiap jam 2 siang cowok ini akan mencium mayat menggunakan lipstik merah. Ternyata untuk ini guys. Jadi kisahnya setiap hari di kafe ini selalu ada cowok yang suka banget sama cewek berlipstik merah ini. Bahkan biasanya setiap jam 3 sore pelayannya itu selalu datang untuk kasih tahu dan menceritakan tentang wanita yang sangat berbahaya ini. Tapi karena para cowok itu udah suka banget dan pengen dapetin cewek itu, akhirnya pelayannya itu kasih tahu cara-caranya kayak gimana sih. Guys, sebelumnya bantu vote aku yuk di banner sama-sama belajar. Tinggal klik kolom kuning kayak gini, terus vote aku 10 kali. Nah, tapi pas cowoknya deketin, cowoknya kaget banget karena ternyata di bawah ceweknya itu ada mayat. Yang mana berarti cewek ini yang menghabisi nyawa beberapa cowok. Bahkan cowok ini juga ikut dihabisi nyawanya. Tapi ternyata yang menghabisi nyawanya itu pelayannya dong. Cewek cantik itu cuma dijadiin umpan aja. Dan setiap jam 1 siang, pelayan ini akan pakai lipstik merah dan mencium tubuh dari mayat korban. Setelah itu dia masukin foto dari cewek ini ke baju korban tersebut. Seolah-olah membuat cewek ini menjadi tersangkanya guys. Dan setiap harinya, setiap jam 3, pelayan tersebut akan mengambil mangsa kembali.